Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Nafara Andini dengan NPM 211506128. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk UTS Pengolahan Citra. Baik, langsung saja ke materinya. Jadi di sini terdapat daftar materi yang akan dijelaskan. Untuk materi pertama terdapat pengolahan citra dengan Python. Yang kedua, apa itu saklar, array, matriks, dan tensor. Yang ketiga, 5 tujuan pengolahan citra. Yang keempat, pengantar pengolahan citra. Yang kelima, teknik konvolusi. Yang keenam, teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Perwit, Kenny, dan Locke. Yang ketujuh, operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal. Yang ke-8, cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Yang ke-9, intensity transformation dan spatial filtering. Yang ke-10, pengertian citra bitmap. Yang ke-11, histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Yang ke-12, transformation Fourier discrete. Dan materi yang terakhir, image filtering. Untuk yang pertama, yaitu pengolahan citra dengan Python. Jadi pengolahan citra dengan Python ini menggunakan library Matplotlib, OpenCV Beta Fungsi, ImShow, dan ImLab. Untuk yang pertama, library OpenCV merupakan sebuah framework yang banyak digunakan untuk keperluan pemrosesan image dan video. Kemudian library NumPy, gambar pada dasarnya adalah array nilai pixel di mana setiap pixel diwakili olai 1 skala abu-abu atau 3, yaitu RGB atau red, green, and blue. Oleh karena itu, NumPy dapat dengan mudah melakukan tugas seperti pemotongan gambar, penyembunyian, atau manipulasi nilai pixel. Kemudian, library Matplotlib untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Kemudian, library ImShow dan ImLab merupakan perintah untuk menampilkan dan membaca citra. Untuk yang selanjutnya, materi apa itu saklar, tensor, array, dan matriks. Jadi untuk yang pertama, yaitu saklar merupakan suatu bilangan tunggal. Kemudian array adalah larik yang berisi kumpulan data dengan tipe data yang serupa. Kemudian ada matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka. Matriks berisi angka dengan baris dan kolom. Kemudian ada tensor, adalah matriks dari matriks, atau bisa disebut juga kumpulan beberapa matriks. Untuk yang selanjutnya, ada 5 tujuan pengolahan citra. Yang pertama, image enhancement, yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Yang kedua, image compression, yaitu mereduksi atau mengurangi ukuran file citra, namun tetap mempertahankan citra. Yang ketiga ada image restoration, yaitu memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Yang keempat ada feature extraction, yaitu mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Dan yang terakhir ada multi-resolution processing, yaitu merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Untuk yang selanjutnya ada pengantar pengolahan citra. Citra sering disebut juga gambar pada bidang Dwimatra atau 2D. Citra adalah sinyal Dwimatra yang bersifat menerus atau kontinu yang dapat diamati oleh sistem visual manusia. Kemudian secara matematis, citra adalah fungsi Dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang Dwimatra. Citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman sinyal dapat bersifat yang pertama optik, yaitu berupa foto, yang kedua analog seperti gambar pada monitor televisi, dan yang ketiga digital yang dapat langsung disimpan pada disk atau pita magnetik. Pengolahan citra adalah pemrosesan citra menjadi citra lain untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Selain itu, pengolahan citra digital adalah pemrosesan citra digital dengan melakukan operasi-operasi pemrosesan sinyal dengan menggunakan komputer. Dan operasi-operasi pemrosesan citra digital tersebut antara lain yang pertama yaitu perbaikan kualitas citra atau image enhancement.
Yang kedua, pemampatan citra atau image compression. Yang ketiga, pengorakan citra atau image analysis. Yang keempat, rekonstruksi citra atau image reconstruction. Yang kelima, restorasi citra atau image restoration. Yang keenam, pemampatan citra atau image compression. Untuk yang selanjutnya, terdapat teknik convolution. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai dengan atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Purwitt, Kenny, dan Locke. Untuk yang pertama ada metode Robert. Metode deteksi tepi Robert adalah operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah panel berukuran 2x2 piksel. Operator Robert mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan atau diferensial pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambahkan proses konversi biner. Kemudian untuk yang metode kedua yaitu metode Sobel. Metode Sobel merupakan salah satu pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks snakeboard berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Kemudian yang selanjutnya ada metode Kenny dan Locke. Metode deteksi tepi Kenny adalah metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berada dari sebuah metode karena menampilkan efek relatif di dalamnya. Kelebihan metode Kenny adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya ada metode Purwitt. Metode deteksi tepi Purwitt merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Purwitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian yaitu membangkitkan HPF atau high pass filter. Kemudian untuk materi selanjutnya ada operasi dasar pengolahan citra dalam matplotlib. Yang pertama ada pertanggaan piksel. Dalam pengolahan citra digital, untuk mendapatkan nilai suatu piksel diperlukan operasi pertanggaan piksel. Setiap piksel pada citra tidak berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya terkait dengan piksel tetangga, karena nilai suatu piksel merupakan bagian satu objek tertentu di dalam citra. Pada pengolahan citra, pertanggaan piksel banyak dipakai terutama pada analisis bentuk objek. Pertanggaan piksel yang umum dipakai adalah 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Kemudian untuk yang kedua ada filter rata. Filter rata atau dapat disebut juga sebagai filter rata-rata adalah suatu teknik dalam operasi dasar pengolahan citra yang melakukan filter dengan cara penjumlahan nilai filter dengan tetangga dari piksel tersebut dan kemudian dilakukan pembagian atau sesuai dengan teknik pencarian rata-rata pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya ada konvolusi. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. Kemudian untuk yang selanjutnya ada high pass filter. High pass filter atau HPF adalah filter yang melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi yang di atas frekuensi cut-off dan melemahkan sinyal masukan dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut-off. Idealnya tidak ada. HPF biasa dipakai untuk mencari tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Kemudian ada low pass filter. Low pass filter dapat disebut juga sebagai pelembut citra. Pelembut citra atau image smoothing mempunyai tujuan mengurangi noise pada suatu image. Noise tersebut muncul sebagai akibat dari hasil pensamplingan yang tidak bagus.
komponen citra yang berfrekuensi rendah akan diloloskan dan komponen yang mempunyai frekuensi tinggi akan ditahan. Kemudian materi selanjutnya cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Untuk yang pertama ada cara kerja konvolusi. Pada operasi konvolusi di atas, fungsi Gx disebut kernel konvolusi atau kernel pengelapis. Kernel Gx merupakan suatu jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukkan fungsi fx. Yang dalam hal ini, jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang dinyatakan dengan keluaran fungsi ax. Kemudian ada cara mengatasi border issue. Yang pertama, pixel-pixel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi. Solusi ini banyak dipakai di dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka pixel-pixel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Yang kedua, duplikasi elemen citra. Misalnya dengan elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1. Begitu juga sebaliknya. Lalu, konvolusi dapat dilakukan terhadap pixel-pixel pinggir tersebut. Kemudian yang ketiga, elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau kosakata yang lain, sehingga konvolusi pixel-pixel pinggir dapat dilakukan. Solusi dengan ketiga pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil atau hanya 1 pixel relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga pixel-pixel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Dapat dilihat seperti gambar di atas, pixel-pixel pinggir tidak dilakukan konvolusi, melainkan hanya dibiarkan saja. Jadi proses konvolusi hanya terjadi pada pixel-pixel bagian tengah. Kemudian untuk materi selanjutnya ada intensity transformation dan spatial filtering. Untuk yang pertama ada intensity transformation. Transformasi intensitas citra dilakukan untuk proses perbaikan citra seperti yang pertama, grayscale. Pengubahan citra warna RGB atau red, green, blue dengan cara menghitung nilai rata-ratanya dari warna RGB tersebut. Yang kedua, brightness atau kecerahan. Digunakan untuk memperbaiki level peningkatan kecerahan pada suatu citra yang kurang pencahayaan. Kemudian yang ketiga, ada kontras, adalah tingkat penyebaran pixel-pixel ke dalam intensitas warna. Kemudian keempat, inverse atau negasi, yaitu operasi yang digunakan untuk mendapatkan citra negatif, seperti film negatif dalam dunia cetak foto. Kemudian yang kelima ada threshold atau pengembangan, yaitu operasi pemetaan suatu nilai pixel berdasarkan syarat nilai ambang menjadi nilai baru yang dikehendaki. Kemudian spatial filtering. Image enhancement dalam ranah spasial dilakukan dengan memanipulasi secara langsung pixel-pixel di dalam citra. Proses ranah spasial dinotasikan sebagai berikut, yaitu fungsi G yaitu X, Y sama dengan T, fungsi F, X, Y di mana F, X, Y adalah gambar input, dan fungsi G, X, Y adalah gambar yang telah diproses, dan T adalah operator F didefinisikan sebagai neighborhood dari X, Y. Kemudian jenis-jenis spatial filtering antara lain yaitu image brightening, image negative, edge sharpening, image smoothing, contrast stretching, pseudo coloring atau pewarnaan semu, pengubahan histogram citra, dan pengubahan geometrik. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian citra bitmap. Citra bitmap atau disebut juga sebagai pemetaan bit, gambar grafis komputer yang terdiri atas titik-titik yang membentuk bar dan kolom. Citra yang terbentuk terdiri atas titik dan pixel. Pada citra raster, citra terdiri atas barisan pixel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk mempresentasikan titik, makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang digambarkan. Pada format bitmap, citra disimpan sebagai suatu matriks di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap pixel.
Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per pixel. Semakin banyak ukuran bit per pixel dari satu bitmap, semakin banyak pula jumlah warna yang dapat disimpan. Untuk materi selanjutnya yaitu histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Untuk yang pertama yaitu histogram citra. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dalam histogram akan didapatkan frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Ini merupakan contoh gambar dari hasil histogram pengolahan citra. Kemudian yaitu normalisasi citra. Dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk menggantikan jangkauan nilai intensitas pixel citra. Kegunaannya antara lain memperbaiki foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi diketahui kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kontras. Citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang pendistribusian warnanya merata. Ini merupakan gambar dari kontras. Kemudian materi selanjutnya yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah alat untuk mengubah fungsi dari ranah spasial atau ranah waktu ke dalam ranah frekuensi. Untuk contoh ranah waktu sendiri adalah gelombang bumi dan ranah spasial adalah sebuah citra. Transformasi Fourier balikan merupakan lawan dari transformasi Fourier, di mana transformasi Fourier mengubah fungsi dari ranah frekuensi menjadi ranah spasial atau waktu. Intisari dari transformasi Fourier adalah mengurangi sinyal atau gelombang menjadi sejumlah sinusoida dari berbagai frekuensi yang jumlahnya ekivalen dengan gelombang asal. Transformasi Fourier dapat diimplementasikan pada fungsi diskrit di matra. Caranya adalah dengan melakukan transformasi dalam arah X atau nilai Y tetap, kemudian hasilnya akan ditransformasikan kembali ke arah Y. Kemudian materi selanjutnya yaitu image filtering. Pemfilteran citra atau image filtering adalah salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Tujuan utama adanya proses pemfilteran citra adalah membuat citra menjadi tampak lebih atau tampak lebih jelas untuk analisis. Oleh karenanya, pemfilteran citra disebut juga penyaringan citra. Pemfilteran citra ini memodifikasi piksel citra berdasarkan transformasi pada piksel-piksel tetangganya. Sekian penjelasan materi UTS pengolahan citra dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.